Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wisnu Arsa Tanjung. Video kali ini kita akan lumpur di Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat di Jalan Jenderal Sutoyo, nomor 6, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat ini ada dua gedung. Ini gedung pertama, ini ada 3 lantai. Jadi tentang koleksi buku-buku ada di sini semua. Kemudian bisa dipinjam juga. Tapi yang di belakang, yang sebelah sana itu tuh ruang arsip dan juga ada buku-buku koleksi juga, tapi kalau yang di belakang itu tidak bisa dipinjam. Nah, sekarang kita masuk dulu ke gedung yang pertama. Hal yang dilakukan pertama untuk mengunjungi perpustakaan Kalbar ini, kalian harus mengisi biodata diri untuk absensi dan mengumpulkan kartu identitas kepada petugas. Nah, di lantai pertama ini terdapat ruang koleksi. Jadi di ruang koleksi ini tuh banyak sekali koleksi bukunya, dimulai dari tentang pendidikan, kemudian hukum, kesehatan, itu ada semua di sini. Dan buku yang ada di sini itu bisa dipinjam, tapi harus daftar dulu anggota perpustakaan. Di era informasi yang serba cepat ini, literasi bukan lagi sekedar kemampuan membaca dan menulis. Literasi adalah fondasi utama bagi setiap individu untuk memahami dunia, berpikir kritis, dan mengambil keputusan yang tepat. Namun, di tengah derasnya arus informasi, muncul tantangan baru. Bagaimana memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap bacaan yang berkualitas dan lingkungan yang mendukung pengembangan literasi. Disinilah perpustakaan hadir sebagai solusi. Lebih dari sekedar tempat menyimpan buku, perpustakaan adalah pusat ilmu pengetahuan, tempat di mana setiap orang tanpa memandang usia, latar belakang, atau status sosial dapat menggali wawasan dan memperluas cakrawala berpikir mereka. Perpustakaan ini menyediakan lebih dari sekedar buku. Ada jurnal ilmiah, e-book, ruang diskusi, hingga fasilitas digital yang memungkinkan kita mengakses informasi dari seluruh dunia. Nah, sekarang kita memasuki ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada beberapa ruangan. Yang pertama ini tuh ada ruangan bahasa asing. Di ruang ini banyak sekali koleksi kamus ataupun buku tentang luar negeri dan juga sering dijadikan sebagai tempat diskusi. Selanjutnya kita masuk ke ruang koleksi referensi, yang dimana di ruangan ini banyak sekali buku-buku sama seperti halnya di lantai ruang koleksi. Di ruang referensi ini tuh ada majalah, kemudian juga ada koran, dan juga ada buku harian. Ini banyak banget dari tahun ke tahun, ada tahun 2008, 2011, kemudian juga di ruang referensi itu ada ini ensiklopedia sejarah dan kebudayaan, dan kemudian juga masih banyak lagi. Kemudian, dalam perpustakaan, kita diajak untuk tidak sekedar membaca, tetapi juga memahami, menganalisis, dan menghubungkan berbagai gagasan untuk menciptakan inovasi baru. Bagi anak-anak, perpustakaan adalah tempat pertama yang menumbuhkan kecintaan terhadap membaca, membangun imajinasi, dan mengembangkan kreativitas. Bagi para pelajar ataupun mahasiswa, perpustakaan adalah sumber referensi yang memperkaya penelitian dan mendukung prestasi akademik. Sementara bagi masyarakat umum, perpustakaan adalah ruang belajar sepanjang hayat, tempat di mana siapa saja bisa terus berkembang dan memperoleh keterampilan baru. Sayangnya, masih banyak yang menganggap perpustakaan sebagai tempat yang membosankan, sepi, dan hanya untuk orang-orang tertentu. Padahal perpustakaan adalah ruang inklusif yang terbuka bagi siapa saja. Nah, kemudian sekarang kita di lantai 3. Di lantai 3 ini tuh terdapat ruang koleksi khusus, kemudian terdapat kantor, dan juga terdapat ruang pertemuan. Dan tidak lupa di sebelah sana itu ada ruang untuk ibadah, yakni musola. Nah, sekarang kita ke ruangan yang di belakang, ini ruang arsip. Nah, di sini juga banyak banget koleksi bukunya, dan sekarang kita lihat-lihat ada apa aja koleksi buku di ruang arsip. Jadi koleksi buku yang ada di sini tuh nggak bisa dipinjam, hanya bisa dibaca di sini aja. Ada banyak banget buku tentang cerita rakyat di Kalimantan Barat, kemudian juga kebudayaan-kebudayaan di setiap kota yang ada di Kalimantan Barat. Jadi raknya tuh khusus per kota, ini kayak Kuburaya, kemudian Landak,
kemudian juga Bung Kayang, dan masih banyak lagi. Dalam gerakan lembar sejarah, tersimpan kisah-kisah yang membentuk peradaban. Membaca sejarah bukan sekedar mengenal masa lalu, tetapi juga membuka wawasan berpikir, memperkaya ilmu pengetahuan, dan mengasah literasi kita. Sejarah mengajarkan kita untuk memahami berbagai perspektif, menafsirkan sumber-sumber yang beragam, dan memilah fakta dari opini. Dengan membaca sejarah juga, kita belajar membaca dunia, mengenali pola-pola yang terus berulang, memahami bagaimana kebijakan dan peristiwa memengaruhi kehidupan, serta menyadari bahwa setiap narasi memiliki makna yang lebih dalam. Lebih dari sekedar catatan waktu, sejarah adalah cerminan identitas. Sejarah menghubungkan kita dengan akar budaya, memperkuat rasa kebangsaan, dan menanamkan nilai-nilai kebijaksanaan. Membaca sejarah adalah bagian dari membangun masa depan. Mari menjadikannya kebiasaan agar kita tidak hanya melek aksara, tetapi juga melek makna. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang memahami sejarahnya. Mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.